Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrial Erdiasyah Widodo dari Sosiologi 2019B. Dan perkenalkan, nama saya Elsa Brilianaza dari Sosiologi 2019C. Baiklah, dan kali ini kita berada di SMA Negeri 1 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Kali ini kita akan membedah mengenai kebijakan Merdeka Belajar di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Nah, dan pada edisi kali ini kita akan menganalisis kebijakan Merdeka Belajar yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Yuk, ikuti terus kita ya. Konsep yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa hal-hal terkait dengan pengembangan dan kompetensi anak itu lebih diserahkan kepada satuan pendidikan. Semacam pertama ujian nasional ditiadakan diganti dengan asesmen nasional yang meliputi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. USBN sekarang sudah dikembalikan kepada sekolah. Kemudian untuk pengembangan kompetensi siswa itu juga diserahkan kepada sekolah. Yang selanjutnya itu terkait PPDB ini zonasi sudah mulai diperluas. Belajar kan peh merdeka, ora sak karepe dhewe kan gitu ya Mas ya. Intinya kan begitu. Saya kok gitu dong. Merdeka Belajar itu artinya kan anak-anak bisa belajar dari mana-mana. Artinya tetap masuknya jam 7 dia harus absen di GC dan sebagainya. Tapi kan tidak di kelas. Otomatis bisa sambil mancing, bisa sambil apa yang disukai, sambil tidur dan sebagainya. Bapak Ibu guru kan tidak mengharuskan kamu harus duduk di kursi menghadap ini kan tidak. Yang jelas kok Merdeka Belajar itu ya istilahnya apa ya, memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi dalam konteks apa itu kurikulum atau apa itu pelajaran yang jelas. Pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan situasi kondisi yang ada dan sepenuhnya yaitu diserahkan kepada siswa ya. Terus dengan pola bimbingan dari guru maupun dari orang tua. Jadi tidak harus di sekolah, tapi bisa dimanapun dia belajar dan dari sumber manapun dia belajar. Bisa dari internet, ya bisa dari buku-buku yang lain yang dia punya, atau mungkin dari informasi-informasi yang lainnya, atau mungkin bahkan lingkungan. Sistem pendidikan itu diberikan kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak dalam rangka untuk memaksimalkan potensi-potensinya. Anak semakin bahagia ketika belajar. Yang kedua adalah sekolah ini menjadi rumah kedua. Ya. Sekolah ini menjadi rumah kedua. Karena kenapa? Di samping keluarga keduanya adalah para bapak ibu guru, ya kan. Kemudian keluarga keduanya adalah teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Bahwa ketika di masa pandemi ini peran sekolah tidak bisa maksimal. Maka mindsetnya harus diubah. Pertama adalah mindset bahwa itu dibalik Mas. Jadi peran sekolah itu cuma 30%. Peran individu itu 70%. Sehingga yang bisa menentukan dia sukses atau tidak itu adalah individu. Maka sekolah itu adalah fokusnya mengembangkan sumber daya individu. Dengan apa? Minimal satu, paradigma sudah berubah. Bahwa 70% yang harus saya laksanakan adalah dimulai dari saya peran sekolah, tidak sekolah kita bersama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memberikan mental perubahan. Mindsetnya adalah ketika saya tidak berubah hari ini dan mulai hari ini dan detik ini, maka dia akan dirubah oleh zaman. Nah, itu mindset ya. Karena ketika kita sudah bisa berubah diri sendiri, itu jauh lebih
enak, bisa diterima, lebih sadar. Tapi ketika sudah dipaksa di balik zaman itu sakit sekali. Oh iya. Kadang kita pernah kunjungan rumah, Mas. Kenapa kok kita mengadakan kunjungan rumah? Oh, si Fahri ini berapa kali GC, misalkan 5 kali, kok dia hanya ikut sekali, berarti kita harus datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya ternyata apa? Dia masih tidur. Akhirnya kan terlambat tidak mengikuti GC tersebut. Kenapa? Pola hidup ya, pola belajar anak sudah berubah. Biasanya sebelum jam 7 dia sudah siap untuk berangkat sekolah. Jadi semacam kemandirian, gotong royong, jadi integritas dan seterusnya itu dikembangkan secara daring ya, secara daring ya, Pak. Seperti pembelajaran yang diadakan di SMA Negeri 1 Ponorogo kaitannya kemandirian ya, itu anak-anak itu seringkali diberikan materi pelajaran yang sifatnya guru menyampaikan tujuannya. Nah, untuk pengembangan materi itu tidak harus berbasis pada penyampaian guru yang disampaikan secara Zoom atau Google Meet dan materi yang disampaikan, tapi mereka bisa memperluas, wacana mereka, referensi mereka untuk menguatkan pengetahuan mereka terkait materi yang disampaikan itu. Jawab. Ya, itu belajar Pancasila. Terus disiplin. Ya, disiplin ini bisa kita lihat dari tadi keaktifan anak-anak mengikuti pendidikan yang diberikan oleh guru. Ya, jika ternyata dia kurang aktif, ya kita sampaikan informasi, Bapak Ibu guru menyampaikan laporan kepada wali kelas, anak si A, si B sini yang kurang aktif adalah anak-anak ini. Yang tanggung jawab itu adalah dari tugas yang dikumpulkan. Ya, jadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang memberikan tugas, walaupun tidak setiap saat materi yang disampaikan oleh pendidik itu ada tugas. Nah, dari tanggung jawab siswa tersebut, dari tugas yang dikumpulkan, kita tahu, wah anak ini memang bertanggung jawab, wah anak ini memang belum bertanggung jawab. Kadang-kadang juga secara acak dari wali kelas atau mungkin dari guru ataupun dari BK itu mengecek ke orang tuanya bagaimana sholatnya segala macam itu. Jadi di sini walaupun kita PJJ penanaman karakter untuk religi masih tetap bukan. Misalkan, nah, selain itu kita juga secara bergilir setiap minggu satu kelas itu diajak ke sekolah untuk motivasi tentang agama, motivasi untuk belajar. Kita ada program unggulan ya, Mas. Yang pertama kita sukses PTN, yang kedua adalah sukses prestasi akademik non akademik. Terus yang ketiga kaitannya dengan pengembangan diri yang lainnya, kita ada ekstra sejumlah 31 ya, 31 jenis ekstra di sini yang dikembangkan untuk mewadahi potensi anak-anak itu. Nah, kemudian untuk prestasi yang lain, anak-anak kita beri kesempatan untuk ikut sebanyak-banyaknya lomba-lomba yang ada di universitas atau lembaga-lembaga di kementerian. Walaupun di kala pandemi, anak-anak tetap berinovasi. Inovasinya ya seperti itu. Kita 19 ada lomba SMA itu jumlahnya 19, Mas. Kita mengikuti semuanya. Semuanya diikuti. Dan luar biasa ini, pokoknya ada 4 itu luar biasa loh. Dari 19 dapat 4 itu luar biasa. Cuma walaupun dapat 4 piala tapi belum juara umum. SMA 5 Surabaya dapat 3 piala tapi kan juara 1 dan 2. Akhirnya juara umum. Kita ada 3-nya kemarin. Juara 1-nya cuman tari saja. Tapi sudah luar biasa karena kondisi yang seperti ini dan kita tidak bisa tatap muka setiap hari, tapi anak-anak inovasinya luar biasa. Kita ada kelas seni. Ada kelas seni. Iya. Berarti total ada 4 kelas. Ya, ada pertama kelas tahfidz. Kelas tahfidz. Iya. Ya. Kelas bilingual. Kelas bilingual. Iya, kalau tahfidz kelas bilingual ya. Ya. Terus ada kelas bilingual, ada kelas reguler dan ada kelas seni. Kelas seni. Iya. Terus didukung dengan berbagai macam ekstra yang ada untuk memaksimalkan potensi para siswa. Kalau seni ini kan kita mengapresiasi ya. Contoh salah satu kita berangkat dari kearifan lokal. Ponorogo ini punya namanya seni budaya Rep Ponorogo, yang salah satu seni ini diakui oleh UNESCO kan begitu. Yeah. Nah, akan sangat lucu bahwa lembaga pendidikan ini tidak memanfaatkan peluang ini, ya kan? Nah, peluangnya adalah membuka kelas seni bahwa untuk mengembangkan, bukan melestarikan, ingat, mengembangkan seni kebudayaan yang lokal, terutama di Rep Ponorogo. Muhiko itu adalah salah satu pencetus Rep Santri. Oh iya. Itu mengembangkan yang dulunya bahwa contoh yang namanya jatil itu adalah
bencong ya, Iya. kalau laki-laki lah, laki-laki yang menarik ya dulu ya. Iya. Laki-laki yang menarik. Tapi sekarang kan karena dikembangkan jadi putri ya, Iya. caranya. Terus berkembang lagi itu yang dulu nggak pakai jilbab, Ya. sekarang pakai jilbab. Itu mengembangkan. Sesuai dengan religiusitas Iya, yang ada di masyarakat. Betul. Tapi selama pandemi ini ekstrakurikuler itu masih jalan ya Pak? Tetap jalan. Oh, tetap jalan. Tetap jalan. Paling tidak. Ada variasi ketercapaian atau variasi kompetensi di masing-masing daerah, dan tadi katanya masih memberikan kebebasan anak untuk memberikan ruang gerak belajar dengan modelnya sendiri-sendiri. Kita targetnya pada capaian ya, pada capaian, langkah caranya bagaimana itu siswa diberikan kepada untuk memilihnya. Di samping ada penjelasan dari guru, siswa bisa mengakses di referensi lain, apakah buku, apakah dari referensi internet ya, apakah ikut di kegiatan bimbingan online, itu semuanya terserah kepada anak-anak ya. Jelas tidak ada ujian nasional karena sudah kebijakannya sudah beredar ini. Terus kemudian diganti apa? AKM yaitu asesmen ketuntasan minimal. Itu pun dilaksanakan di kelas 11 bukan kelas 12. Masih menjelang istilahnya. Karena rencananya Pak Menteri kemarin kan AKM itu kan disiapkan mulai kemarin, ternyata kondisi yang seperti itu akhirnya diberlakukan tahun ini. Gitu. Tahun ini pun kita siapkan yang kelas 11. Kemarin di sini sempat diadakan juga loh Mas. Persiapan PIB UTBK. Kalau angkatannya Elsa kan namanya PIB kan ujian nasional yang disiapkan. Tapi ini enggak, ini sudah yang disiapkan UTBK. Kita tidak menyiapkan yang ujian nasional. Anak-anak yang UTBK nanti semua kita anggap ikut UTBK, Sosum dan Saintek kita persiapkan yaitu untuk PIB. Kemampuan siswa satu dan lainnya kan tidak sama. Jadi kita berikan, kita tahu oh anak ini kan diberi tugas ini mungkin kurang mampu, maka levelnya kita turunkan. Dari tingkatan-tingkatan yang kemampuan siswa tersebut kita juga memberikan tugas yang beragam. Ya. Jadi tidak hanya harus seperti ini, tidak. Ya. Jadi kita memberikan rambu-rambu tugas, misalkan membuat proyek. Ya. Kebetulan ya, kelas 12 kan ada proyek untuk ujian praktek. Ya. Kita memberikan proyeknya seperti ini. Silakan kreativitas sendiri, ya, semampu kalian sendiri seperti apa. Indikator berbeda adalah ketika mereka kita ajak mengenal diri mereka sendiri. Contohnya apa? Kita mengutamakan pendidikan adat budi pekerti yang ada di siswa. Sehingga ketika setiap siswa ketika sudah punya pakem adat yang jelas, mereka bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan karakternya masing-masing. Maka penerapan yang kita berikan adalah penerapan kompetensi dasar, ya kan? Sehingga ketika teman-teman sudah bisa mandiri, akhlaknya bagus, punya keterampilan untuk masuk ke jenjang karir selanjutnya bisa, maka disitulah peluang karakternya bagaimana? Karakternya adalah karakter yang tidak melanggar, tapi secara keterampilan, secara pandang, secara kepribadian monggo. Pertama, Merdeka Belajar itu diberikan pada setiap NGBK. Jadi musyawarah guru masing-masing ya, guru mapel dan sebagainya itu sudah diberikan masing-masing sama. Sekolah juga memberikan pengarahan secara umum. Dari Diknas sendiri belum ada, memang belum ada. Kita kalau dari pemerintah itu kan baca-baca, mencari referensi yang akhirnya kita pengembangan sendirilah, mencari tahu sendiri. Kalau untuk belum ada, ya, belum ada. Maksudnya dari cabang dinas. Ada beberapa yang berat terkait kuota ya, apalagi ketika kita video meeting itu kan agak banyak nyedotnya. Cuma dengan itu kita bisa interaksi dengan anak-anak, memastikan mereka di rumah, tidak keluyuran di kafe atau gimana begitu. Itu tingkat keterserapan atau pemahaman terhadap materi tidak sebagus tatap muka, ya tidak sebagus tatap muka. Utamanya yang mapel-mapel eksak. Kendalanya yaitu tadi Mbak, sinyal mungkin yang kurang bisa lancar di semua siswa ya. Terus pengetahuan atau kemampuan teknologi Bapak Ibu guru kan juga beragam ya. Tidak semuanya bisa mengaplikasikan teknologi yang canggih. Tidak semua bisa mengaplikasikan Google Meet
tidak semua bisa menggunakan classroom dengan lancar. Ya, bagi bapak ibu guru yang mungkin terkendala itu ya mereka hanya bisa menyampaikan dengan WA. Ya, akhirnya ya kita memaklumi mereka, kita tidak memaksakan bapak ibu guru harus seperti ini, tidak. Ya, bagi yang mampu membuat video sendiri, ya monggo, itu akan lebih bagus. Tapi bagi yang tidak mampu, silakan searching di YouTube, nanti bisa dipakai untuk pembelajaran. Ada yang sangat susah sinyal, itu dirapel tugasnya 3 hari sekali mengirim, atau bahkan seminggu sekali mengirim. Nggak apa-apa. Hanya kita mengatakan terima kasih kepada pemerintah yang memberikan bantuan kuota ya, masalah di Makarim itu lumayan dan cukup membantu sekali untuk sekolah dan anak-anak. Yang pertama, yang kedua adalah kita memberikan bantuan bagi siswa yang benar-benar mereka tidak mampu. Terus Pak kontak saya tidak mampu, atau mungkin Pak paling tidak saya ada potongan SPP dan sebagainya. Itu kita. Rumah daring ternyata tampilannya anak yang luar biasa. Kamu kok seperti itu? Rambutnya acak-acakan dan sebagainya. Kalau ikut Zoom ya harus pakai seragam, rambutnya rapi seperti di sekolah, hanya saja tempatnya di rumah. Dulu kalau ke sekolah kan harus pakai seragam, sekarang enggak. Sekarang jangan seragam supaya tidak ditangkap oleh Satgas Covid. Itu loh Mas, untuk menyiasati seperti itu loh. Bu, kenapa ya enggak setiap mata pelajaran Zoom? Loh, kamu memang benar bisa seperti itu. Kamu harus memikirkan temanmu yang lain. Temanmu yang lain itu ada yang sambat. Mas yang sekolah kan tidak dia sendiri, Mas. Punya adik. Misalkan fasilitas punya laptop 1 gitu aja. Ya kan kasihan. Itu anak-anak itu kadang nggak mikir, ya beda dengan kamu satu rumah ada 4 laptop. Kondisi seperti ini anak kan nggak tahu Mas. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Dan memang benar terjadi Mas, anak itu sampai sambat. Orang tua itu pernah begini, kalau saya setiap hari membelikan paket 50.000 Bu untuk anak-anak, nah saya aja pendapatannya belum ada sekian. Misalkan saya katakan ya Mas, kan dalam sekian ribu anak di sini, apa ya kuabe mampu Mas? Ya, itu contohnya aja ya saya. Misalkan mesti ada sekian persen itu mesti ada, pasti ada. Tidak harus permintaannya, Bu kenapa tidak selanggonmu mendina nek wifi yang lain? Itu kadang anak-anak nggak mikir di situ. Punya wifi pun kalau memang mungkin tempatnya seperti di ngerayun, di apa ya cepet loh Mas. Yang nggak ada. Kamu itu kemana loh? Di Amsan nggak ada, di anu nggak ada. Nah, saya itu di sini tuh trouble terus loh Bu. Nah, itu kan kita harus juga pengertian Mas. Masuk ya kita nuntut anak itu harus kan dan nggak boleh itu seperti anak ketiduran. Kan ada anak yang beberapa kali tidak ikut. Kenapa? Karena pola tidurnya biasanya dia jam 6 sudah siap untuk berangkat sekolah, itu bangun jam 9. Karena mungkin dia rata-rata yang saya tanya tidurnya larut malam. Larut malam. Kenapa larut malam? Ya karena dia seakan-akan siangnya nggak punya aktivitas di sekolah. Kita itu kadang mencari-cari nelpon itu kadang nggak diangkat. Kita video call itu ya masih bangun tidur kerip-kerip itu sudah biasa. Itu kita ngeceknya seperti video call itu Mas. Iya Bu baru bangun, itu seperti itu. Mungkin telepon orang tuanya, gimana Bu kok tidak? Sebenarnya ya sudah dibangunkan Bu, tapi dibangunkan ya tidur lagi. Itu punya kan kerja juga. Betul loh Mas. Baik, sekian dari kami mengenai analisis kebijakan Merdeka Belajar yang ada di SMA Negeri 1 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Mohon maaf apabila ada kelebihan maupun kekurangan dari kami. Dan nantikan edisi video kami selanjutnya di SMA lain yang ada di Ponorogo ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita segera terhindar dari COVID-19. Amin. Jaga kesehatan selalu. Let's